Piagam Bumi mengatakan bahwa ketika kebutuhan dasar kita terpenuhi, kita dipanggil untuk menjadi lebih dari sekedar memiliki lebih banyak. Hal ini menuntut kita untuk melakukan apa? Untuk tujuan apa kita hidup? Di dunia masa kini, sebagian besar dari kita merasa begitu stres, sehingga hanya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari kita hanya punya sedikit waktu untuk bertanya, apalagi merenungkan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu. Jika kehidupan adalah tujuan penciptaan, maka berkontribusi terhadap aliran dan siklus kehidupan adalah tujuan yang menentukan keberadaan kita. Membimbing anak-anak, baik anak kita sendiri maupun orang lain, dalam perkembangan mereka, dan mencapai tujuan hidup mereka adalah dasar untuk memenuhi tujuan kita sendiri. Setiap anak membutuhkan keluarga dan desa, dan setiap desa membutuhkan anak-anaknya. Kita menciptakan dunia rumah tangga yang terisolasi, dan melahirkan anak-anak yang kehilangan kasih sayang yang penting. Semakin jauh proses tersebut berlangsung, semakin sulit untuk membalikannya. Inilah saatnya kita memikirkan kembali dan menata ulang cara kita hidup, menyadari bahwa setiap kehidupan memiliki tujuan yang sakral. Menjamin kesejahteraan manusia dan bumi adalah satu-satunya tujuan ekonomi yang sah. Hal ini memerlukan komitmen bersama masyarakat bumi terhadap perekonomian yang menjamin kesehatan sistem regeneratif bumi dan memenuhi kebutuhan penting semua orang dengan cara memenuhi kebutuhan spiritual melalui proses pengambilan keputusan kolaboratif yang damai. Sebaliknya, perekonomian kita saat ini menghancurkan kapasitas bumi untuk menopang kehidupan dan mendorong kesenjangan dan kekerasan yang meningkatkan aset keuangan orang-orang terkaya di antara kita. Kekerasan dan kerusakan lingkungan didokumentasikan setiap hari dalam berita utama. Statistik mengenai ketimpangan kurang mendapat perhatian, namun data tersebut cukup menakjubkan dan mudah dirangkum. Pada paruh pertama tahun 2023, 500 orang terkaya di dunia rata-rata mengalami pertumbuhan aset individu sebesar US$14 juta setiap harinya. Sedangkan menurut Bank Dunia, hampir separuh penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari US$6,85 per hari. Predator finansial telah menguasai institusi ekonomi dan politik kita untuk lebih memberdayakan dan memperkaya diri mereka sendiri, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi kehidupan bumi dan seluruh penghuninya. Ini adalah sistem yang pada akhirnya kita semua termasuk orang kaya akan rugi. Sistem baru yang menjadi sandaran masa depan umat manusia hanya dapat dicapai jika kita, rakyat kaya dan miskin dari segala warna kulit, agama, gender, dan bangsa bertindak dengan komitmen terpadu untuk mengakhiri pemangsaan. Seiring kita mewujudkan visi bersama mengenai sebuah negara yang maju. Dunia yang bekerja untuk kehidupan bumi dan seluruh makhluknya. Bertentangan dengan janji economics yang berpusat pada uang. Uang bukanlah kekayaan. Ini adalah tanda yang kita setujui untuk diterima sebagai imbalan atas barang yang ingin kita jual. Menciptakan uang baru tidak dengan sendirinya meningkatkan ketersediaan makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya bagi kesejahteraan kita. Memaksimalkan keuntungan finansial bagi mereka yang sudah sangat kaya hanya akan meningkatkan klaim mereka atas segala kebutuhan hidup kita.